Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kuliah digital bersama saya, Destanul Aulia, SKM, MBA, MAC, PhD. Pada kuliah digital kali ini, saya diundang oleh Kementerian Pariwisata untuk dapat mengisi kegiatan workshop ataupun seminar, yaitu peningkatan kapasitas wisata minat khusus, yaitu wisata kesehatan. Para peserta yang hadir pada acara ini, pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan tentang wisata kesehatan, di mana saya sangat senang sekali dapat mengisi acara ini karena wisata kesehatan ini adalah bagian yang penting dalam sejarah saya, di mana ini adalah judul yang saya angkat pada disertasi saya sewaktu kuliah di S3 di Malaysia, di Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, para peserta yang kami hormati, pada kegiatan ini kita akan mendiskusikan beberapa poin yang penting. Pertama, tentang kemunculan wisata kesehatan. Kedua, bagaimana tren wisata kesehatan dunia. Yang ketiga, bagaimana pengelompokan atau klasifikasi wisata kesehatan. Yang keempat, bagaimana wisata kesehatan itu di Indonesia. Yang kelima, apa yang menyebabkan warga Sumatera Utara berpergian melakukan wisata kesehatan ke luar negara. Yang keenam, layanan wisata kesehatan apa yang dicari oleh para wisatawan dari Sumatera Utara. Dan yang terakhir adalah bagaimana potensi wisata kesehatan di Sumatera Utara. Para peserta yang kami hormati dan kami banggakan, kemunculan wisata kesehatan ini bisa kita katakan bahwa dari banyak model atau bentuk wisata seperti wisata kuliner, wisata edukasi, wisata tempat-tempat rekreasi, dan sebagainya, maka wisata yang paling berkembang pesat saat ini adalah wisata kesehatan. Apalagi kita di era COVID-19 ini, isu yang paling penting adalah isu kesehatan. Bagaimana keluarga kita, bagaimana masyarakat kita, bagaimana bangsa kita dapat sehat. Nah, para peserta yang kami hormati, wisata kesehatan dapat kita definisikan sebagai sebuah fenomena yang tentunya fenomena komersial yang terjadi pada masyarakat industri, di mana mereka itu melakukan perjalanan semalaman, ya, paling tidak 1 malam dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari tempat tinggalnya ke tempat yang lainnya, dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka. Ini definisi yang dinyatakan oleh HAL pada tahun 2003. Nah, wisata atau perjalanan kesehatan itu sudah dilakukan sebenarnya pada zaman purba. Salah satu bentuk perjalanan kesehatan, yaitu pada zaman Neolitik, adalah di mana orang-orang mengunjungi kolam air panas dan mineral, ataupun mereka melakukan pemujaan dengan tujuan kesehatan. Itu mengikut Rose 2001 dan Goodrich 1993. Kemudian si House pada 2007 mengatakan bahwa pada masa Yunani kuno, pasien pun melakukan perjalanan ke health resource di daerah sekitar Mediterranean untuk tujuan penyembuhan penyakit. Sedangkan di Barat Inggris, pasien-pasien melakukan perjalanan ke Aqua Sulis
Roma untuk meminta penyembuhan sebagai bentuk ibadah atau mandi. Jadi kemunculan wisata kesehatan itu terus berkembang hingga akhirnya pada abad ke-18 orang-orang Eropa kemudian melakukan perjalanan ke berbagai spa di Jerman dan bahkan ke spa-spa yang ada di sepanjang Sungai Nil. Kondisi ini, Bapak Ibu sekalian, terus terjadi dalam bentuk-bentuk yang berbeda hingga saat ini. Nah, pada abad ini, golongan bangsawan kelas 1 di Eropa kemudian sering melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mandi di kolam air panas yang tujuannya adalah untuk pengobatan juga. Nah, sekarang para peserta sekalian, wisata kesehatan ini telah diperluas, termasuklah pada konsep yang kita kenal dengan kebugaran, perawatan pengobatan, perawatan alternatif, fitness, dan lain-lainnya. Para peserta sekalian, setelah kita mendiskusikan kemunculan wisata kesehatan dimulai dari zaman purba, zaman Neolitik, dan zaman Yunani kuno pada abad ke-18, kemudian hingga sekarang, kita kemudian akan mendiskusikan bagaimana tren wisata kesehatan di dunia. Jadi sebelum tahun 1997 di Amerika dan di Eropa sebenarnya adalah merupakan pusat perawatan medis yang tercanggih di dunia. Dan negara itu terkenal dengan layanan kansernya dan layanan neurologisnya. Kemudian Amerika dan Eropa merupakan tempat tumpuan keperluan perawatan medis bagi orang-orang kaya di dunia. Sama halnya dengan kita di Asia, datang ke Singapura atau Jepang untuk mendapatkan perobatan yang lebih canggih dan tentunya juga mahal. Jadi kalau di Amerika dan Eropa itu tumpuan-tumpuan orang-orang kaya, sama juga di Asia, orang-orang kaya yang di Asia itu datang ke Singapura atau ke Jepang. Nah, kemudian para peserta yang kami hormati, setelah terjadinya krisis tahun 1997, banyak orang yang kemudian tidak sanggup lagi untuk melakukan pengobatan ke Singapura, apalagi ke Amerika. Nah, hospital Bum Rung Ran di Thailand ini melihat peluang. Hospital ini mulai memanfaatkan momen ini dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang berstandar internasional, yaitu tenaga kesehatannya para dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis yang banyak sekolah di luar negeri, kemudian fasilitas kesehatan yang berstandar internasional. Ini kemudian membentuklah pelayanan-pelayanan yang berkualitas internasional dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di Amerika ataupun di Eropa. Kemudian pada tahun 2005 tercatat 55.000 jumlah pasien dari Amerika mengunjungi hospital ini. Dengan terjadinya peristiwa 11 September yang melarang orang-orang dari Arab Saudi mengunjungi Amerika, maka orang-orang Arab pun ramai mengunjungi rumah sakit Bum Rung Ran di Thailand tersebut. Sehingga pada tahun 2006 tercatat sebanyak 93.000 orang dari negara Arab yang datang ke Thailand. Jadi selain orang Arab, para peserta sekalian, juga orang Amerika. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana atau mengapa orang Amerika itu pergi ke Bum Rung Ran Hospital di Thailand. Sedangkan di awalnya kita tahu bahwa Amerika adalah pusat pelayanan yang unggul di dunia. Nah, ada beberapa isu yang akan kita diskusikan di sini. Yang pertama adalah tren yang paling jelas adalah terjadi peningkatan pengeluaran perawatan kesehatan, terutama di negara-negara industri maju. Nah, biaya perawatan kesehatan di Amerika Serikat terus mengalami peningkatan
2,5 kali lipat. Ini sejalan dengan tingkat inflasi dalam perekonomian nasional mereka. Dan pada tahun 2016 kita perkirakan biaya kesehatan mereka akan mencapai 20% dari PDB. Kemudian berdasarkan tingginya biaya perawatan kesehatan ini, maka orang-orang berpikir bahwa perawatan kesehatan di Amerika Serikat lebih baik daripada di negara-negara industri lainnya. Namun demikian, meskipun pengeluaran kesehatan per kapita Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya, tapi indikator-indikator kesehatan seperti angka kematian bayi itu pada urutan ke-23 dan angka harapan hidup berada di urutan ke-28. Artinya tidak ada jaminan meskipun pembiayaan kesehatan itu tinggi di negara Amerika, tapi indikator-indikator itu juga tidak menunjukkan sebanding. Artinya masih ada lagi indikator yang lebih baik dibandingkan Amerika dalam indikator-indikator kesehatan. Sehingga terlihatlah bahwa semakin tinggi pengeluaran biaya kesehatan, ini tidak berhubungan dengan indikator kesehatan yang lebih baik. Jadi tren wisata kesehatan di dunia, kembali kita pertanyakan, mengapa orang Amerika mencari perawatan kesehatan di Bumrungrad Hospital Thailand dengan pengeluaran biaya kesehatan yang tinggi dan indikator kesehatan yang tidak begitu baik, maka penyelesaian masalah kesehatan adalah menurut para ahli ekonomi kesehatan di dunia adalah dengan perdagangan pelayanan kesehatan. Jadi melalui perdagangan kesehatan global diharapkan akan diperoleh mutu pelayanan kesehatan terbaik dengan harga yang termurah. Dalam arti kata, tercapailah efisiensi. Nah, pada awalnya memang sangat sulitlah bagi masyarakat Amerika menerima kenyataan bahwa ada negara lain yang menyediakan pelayanan kesehatan yang sebaik di Amerika. Namun dengan tersertifikasinya, para pelaku-pelaku kesehatan, prasarana, dan sarana pelayanan kesehatan dengan standar internasional atau yang kita kenal dengan Joint Commission International, dan bahkan mereka dilatih di Amerika, serta antrian menunggu yang panjang untuk berobat di Amerika, maka masyarakat Amerika mau berobat di negara dunia ketiga yang ditunjuk oleh pihak asuransi mereka. Ditambah lagi dengan liburan, pemandangan alam, dan suasana Thailand yang menyenangkan, yang menyebabkan mereka berbondong-bondong untuk mencari pelayanan kesehatan berkembang di seluruh dunia. Nah, jadi para peserta peningkat kapasitas minat khusus wisata kesehatan, kita bisa belajar bagaimana keberhasilan Thailand dan India sebagai negara di Asia di mana mereka berupaya untuk memperkenalkan dan mengembangkan industri pariwisata kesehatan untuk mendatangkan devisa bagi negara mereka. Nah, kemudian apa yang terjadi di Asia, di mana Asia juga telah menerapkan kebijakan dan program untuk menarik pasien-pasien asing dan juga telah menetapkan negara mereka sebagai pusat medis kelas dunia. Nah, inisiatif yang diambil untuk mempromosikan industri ini telah berhasil, sebagaimana dibuktikan oleh pertumbuhan yang signifikan dalam ekspor pariwisata medis di negara-negara Asia dalam beberapa tahun terakhir ini. Seperti kita lihat, tren wisata kesehatan di dunia, khususnya di Thailand misalnya, di mana industri pariwisata medis Thailand telah menjadi yang terbesar di dunia, menghasilkan pendapatan sekitar 340 juta US pada tahun 2010 dan 622 US juta pada tahun 2013. Nah, ini mewakili tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata minimal 20%. Ini mengikut Euro Monitor International 2015. Kemudian para pemirsa yang kami hormati, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata pendapatan pariwisata medis untuk negara tetangga kita, Malaysia, selama periode yang sama adalah 19%. Nah, selain itu, pendapatan pariwisata ini menyumbang sekitar 0,16% dari produk domestik bruto PDB Thailand pada tahun 2013. Demikian pula pariwisata medis di Malaysia pada tahun 2013 bernilai sekitar 293 juta, mewakili 0,09% dari PDB Malaysia. Nah, ini juga mengikut Euro Monitor International
nasional 2015. Jadi itulah tren wisata kesehatan di dunia sampai ke negara tetangga kita, Malaysia. Nah, tentunya setelah kita mendiskusikan bagaimana tren wisata kesehatan hingga terjadi di Malaysia, dan yang paling penting bahwa yang paling banyak berkunjung ke Malaysia melakukan wisata kesehatan itu tentunya adalah orang Indonesia, dan orang Indonesia itu yang paling banyak adalah orang dari Sumatera Utara. Nah, kita akan mengkaji beberapa motif ya kepergian para wisatawan Sumatera Utara ke negara jiran kita. Jadi secara teori, alasan utama pariwisata kesehatan adalah untuk meminimalisir biaya perawatan. Nah, itu dia. Jadi orang-orang Indonesia, orang-orang Sumatera Utara yang pergi ke Malaysia sebenarnya tujuannya adalah agar biayanya lebih murah dibandingkan dia melakukan pengobatan di Indonesia. Agak aneh juga ya kalau kita lihat kurs antara Malaysia dan rupiah itu jauh lebih tinggi Malaysia. Tapi kenapa orang Indonesia mau melakukan pengobatan ke Malaysia dengan perbedaan antara rupiah dan ringgit? Nah, ini adalah karena efisiensi. Jadi kalau di Indonesia dia dengan case yang sama, length of stay-nya lama. Tetapi kalau di Malaysia dengan case yang sama, length of stay-nya lebih pendek. Dan rasa sakitnya juga cepat hilang. Nah, itu yang kita dapatkan beberapa hasil dari wawancara kepada mereka dalam disertasi saya dulu. Nah, kemudian alasan lain adalah nasihat atau rujukan keluarga. Nah, ini paling penting ini. Karena orang Sumatera Utara atau orang Indonesia sakit itu bukan soal individu, tapi soal keluarga. Dan banyak keluarga yang menyarankan lebih baiklah Anda berobat ke Malaysia, cepat sembuh. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian faktor lain juga yang penting adalah isu yang berkembang di kalangan masyarakat. Nah, ini isu. Ini biasanya dari mulut ke mulut. Nah, ini membentuk sebuah opini. Dan kadang-kadang opininya negatif, black campaigns untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Katanya lah pelayanan kesehatan di kita lambat, dokternya kadang-kadang kurang fair, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini isu yang cepat berkembang. Seperti misalnya kalau di Malaysia cepat sembuh, layanannya baik, tidak mahal, dan sambil berwisata. Jadi ada faktor-faktor yang disebabkan karena isu. Nah, kemudian para pemirsa sekalian, masyarakat kelas menengah itu adalah masyarakat yang suka mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dan mencari informasi dan alternatif secara mandiri. Jadi bantuan informasi atau bantuan teknologi informasi adalah penting. Jadi orang-orang yang pergi ke Malaysia itu kalau kita lihat dari kelompok umurnya adalah mereka yang usianya produktif, sehingga mereka lebih mandiri untuk mencari bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di Malaysia dan jenis pelayanan di Malaysia. Nah, masyarakat kelas menengah itu tentunya mereka mempunyai budget yang sangat sensitif, sehingga mereka sangat konsen dengan biaya pesawat, kemudian biaya yang lebih murah, kemudian cepat sembuh, sehingga mereka bisa kembali bekerja dengan cepat, layanan yang baik. Hemat ongkos pengangkutan, biaya makan tak terlalu mahal, dan juga tak ada bedanya rasa antara di Indonesia dan di Malaysia, terutama antara di Medan dan di Penang itu culture-nya pun hampir sama. Dan yang kedua atau yang berikutnya adalah mereka dapat orang senang itu, apalagi orang Sumatera Utara sakit dan berobat ke luar negeri menjadi isu yang akan mengangkatkan derajat dia sebagai masyarakat di Sumatera Utara. Jadi itu adalah sebagai alasan-alasan kenapa orang Sumatera Utara itu pergi melakukan wisatawan ke negara jiran Malaysia. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, ini adalah tren jumlah penduduk Sumatera Utara yang berobat ke Semenanjung Malaysia dari tahun 2000 hingga tahun 2018. Jadi tren ini selalu meningkat. Nah, ini tentunya di era COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021, di mana era COVID-19 ini tentunya melarang masyarakat untuk melakukan mobilisasi, juga melarang untuk melakukan pengobatan di luar negeri. Nah, ini tentunya turun sangat drastis sekali. Dan bisa kita katakan zero, karena
adanya larangan bagi kedua negara untuk melakukan kunjungan. Nah, ini akan kita ambil hikmahnya. Mungkin kita harus segera memperbaiki layanan kesehatan rumah sakit kita. Sehingga orang-orang yang tadinya berobat ke luar negeri akan menjatuhkan pilihannya dengan terpaksa berobat di layanan-layanan yang ada di Sumatera Utara khususnya ataupun di Indonesia. Nah, jadi kalau kita cepat melakukan pembenahan layanan kesehatan, yaitu layanan kesehatan yang bermutu, tentunya kepercayaan ini akan kembali lagi. Nah, ini kita harapkan. Namun, kalau kita tidak berhasil memanage pelayanan kesehatan ini dengan sebaik mungkin, artinya opini mereka, pengalaman mereka selama COVID-19 ini tidak ada perubahan tentang kualitas, tentunya ini akan memberikan dampak negatif yang cukup besar. Artinya, selama ini tertahan, maka kemudian akan berbondong-bondonglah masyarakat Sumatera Utara atau masyarakat Indonesia pergi berobat ke luar negeri, yang tentunya akan menyebabkan keuangan kita atau money outflow yang keluar dari negara ini, yang tentunya sebenarnya bisa kita selamatkan untuk pembangunan ataupun untuk pergerakan ekonomi. Nah, itu yang menjadi catatan penting yang perlu kita renungkan dan kita diskusikan pada kondisi saat ini. Nah, tentunya saya hanya memberikan sebuah pembuktian bahwa biaya layanan bedah, ini contoh ya, bagi pasien yang pergi berobat dengan tujuan sampai sana dia mendapatkan operasi atau surgery ya. Nah, ini rata-rata dari 500-an pasien yang saya wawancarai yang melakukan pengobatan layanan bedah, itu biaya untuk pengobatan itu rata-rata adalah 19.854.894 rupiah. Itu untuk konsultasi dokter, itu untuk biaya obat-obat, dan itu untuk biaya fasilitas rumah sakit dan biaya operasi tentunya di dalam biaya fasilitas rumah sakit itu. Kemudian ada biaya di luar pengobatan, ada biaya penginapan, ada biaya untuk makan, ada biaya pembelian tiket, biaya transportasi lokal, biaya rekreasi, dan biaya pembelian souvenir. Itu totalnya adalah 13.929.800. Nah, jika ini ditambahkan, yaitu biaya untuk pengobatan dengan biaya di luar pengobatan, rata-rata 33.782.694. Jadi kita bisa mengetahui jika berapa banyak orang Indonesia yang pergi berobat ke Malaysia untuk tujuan pembedahan, maka biaya rata-rata yang dikeluarkan adalah 33.782.694. Nah, ini bayangkan dengan jumlah yang cukup besar tadi, tentunya ini akan menguras kantong masyarakat Sumatera Utara dan juga APBD yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kita lihat dari perbandingan antara biaya untuk pengobatan dan biaya di luar pengobatan, itu sedikit sekali perbedaannya. Sehingga para peserta ini bisa kita katakan bahwa wisata medis lebih menguntungkan dibandingkan wisata-wisata lainnya, terutama di bidang minat khusus ya, artinya wisata medis ini lebih menguntungkan ya. Jadi berdasarkan perbandingan biaya yang dihabiskan di daerah tujuan, maka dapat disimpulkan wisata medis merupakan jenis wisata yang lebih menguntungkan bagi negara penyedia berbanding dengan jenis wisata lainnya. Nah, inilah yang saya simpulkan pada penelitian disertasi saya pada tahun 2016. Nah, ini juga menguatkan temuan tadi bahwa biaya medical check-up itu, untuk biaya medical check-up-nya bila dirata-ratakan 5.770.306, dan biaya di luar media check-up-nya itu sekitar 5.480.576. Jadi perbedaannya tipis sekali para peserta workshop atau seminar yang hadir pada hari ini, yaitu kurang lebih 51,29% untuk biaya medical check-up, sedangkan untuk di luar medical check-up 48,71%. Jadi ini membuktikan bahwa memang wisata ini lebih menguntungkan. Apalagi para pemirsa sekalian,
bahwa wisata medis kesehatan ini, wisata medis yang termasuk dalam wisata kesehatan ini, beliau pergi tidak sendirian, paling tidak 2 atau 3 orang. Nah, ini. Kemudian beliau menggunakan fasilitas wisata. Jadi sambil berobat, aspek wisatanya juga tinggi. Jadi kalau kita kaji, multiplier effect-nya cukup tinggi. Sehingga kita berani menyimpulkan memang wisata kesehatan atau wisata medis ini adalah jenis wisata yang paling menguntungkan dari banyak jenis wisata lainnya. Nah, kalau begitu apa yang dicari orang Sumatera Utara? Layanan apa? Jenis rawatan apa? Jadi yang paling banyak itu orang Sumatera Utara pergi ke Malaysia itu adalah mencari pemeriksaan kesehatan. Dan kedua adalah untuk onkologi, yang ketiga adalah untuk kardiologi. Nah, ini dari 527 pasien yang kami wawancarai. Jadi ada 17 jenis rawatan. Yang paling tinggi ialah pemeriksaan kesehatan, yang kedua ialah onkologi, yang ketiga adalah kardiologi, yang keempat adalah neurologi, dan seterusnya. Berikutnya, para peserta peningkatan kapasitas wisata minat khusus, wisata kesehatan, kita akan coba untuk mengklasifikasikan tentang wisata kesehatan tersebut. Apa yang Ross coba untuk klasifikasikan adalah wisata kesehatan itu merupakan suatu konsep menyeluruh yang merangkumi semua bentuk aktivitas wisata tourism yang berkaitan dengan tujuan kesehatan. Begitu juga si Caballero, Daniel, dan Mugomba 2007 telah menyusun suatu struktur wisata untuk tujuan pemeliharaan kesehatan atau kerangka yang dapat menjelaskan hubungan berbagai subkategori wisata kesehatan. Jadi ini para peserta dapat melihat klasifikasi wisata kesehatan. Yang pertama ialah wisata pelayanan kesehatan atau kita sebut dalam bahasa Inggrisnya healthcare tourism, atau dapat dibagi kepada 2 jenis wisata, yaitu wisata kebugaran, yaitu wellness tourism, dan wisata medis yang saya jelaskan tadi di atas itu ternyata banyak termasuk dalam wisata medis, yaitu medical tourism, yaitu pembedahan bukan kosmetik atau non-cosmetic surgery, atau pembedahan yang sifatnya elective surgery, atau pembedahan cosmetic surgery. Jadi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Sumatera Utara atau Indonesia ke Malaysia itu ialah untuk tujuan wisata medis. Dan wisata medis adalah bagian daripada wisata pelayanan kesehatan. Kemudian kita juga dapat mempelajari klasifikasi berikutnya, yaitu wisata kesejahteraan, yaitu wellness tourism, dan wisata medis atau medical tourism adalah subkategori utama wisata kesehatan. Nah, para pemirsa, bahwa struktur ini tentunya dibuat berdasarkan kepada beberapa kategori. Yang pertama adalah kita harus mampu melakukan analisis terhadap perilaku wisatawannya. Jadi apa yang dilakukan oleh wisatawannya, apa yang menjadi motif, kemudian apa yang ditawarkan oleh penyedia pelayanannya. Artinya ini dari sisi supply, apa yang ditawarkannya. Kemudian bagaimana negara-negara tersebut memasarkan destinasi mereka. Nah, inilah yang akan kita bagi dalam struktur untuk melihat dia masuk klasifikasi wisata wellness atau masuk kepada kategori medical. Kemudian berdasarkan klasifikasi pada gambar tersebut yang diutarakan tadi oleh Caballero, Daniel, dan Mugomba, itu menunjukkan bahwa wisata medis adalah merupakan salah satu dimensi dari wisata pelayanan kesehatan. Dan pendapat yang lain yang berbeda tentang klasifikasi ini adalah menurut Hunter dan Jones pada tahun 2005 dan Bennett dan kawan-kawannya pada tahun 2004. Di mana menurut mereka bahwa konsep wisata kesehatan mula-mulanya adalah wisata medis. Kemudian berkembang menjadi wisata pelayanan kesehatan dan akhirnya menjadi wisata kesehatan. Jadi ini adalah pendapat tentang bagaimana terbentuknya wisata kesehatan dan klasifikasinya. Dan mereka coba untuk mengklasifikasinya secara komprehensif, di mana wisata kesehatan secara umumnya dibagi 3, yaitu wisata kesehatan rohani, kedua wisata
kebugaran, dan ketiga adalah wisata medis. Nah, apa yang termasuk dalam wisata medis adalah tentunya pelayanan medis. Apa saja? Yaitu pemeriksaan kesehatan, medical check up, pembedahan plastik, pembedahan umum, ataupun rawatan kanker, jantung, dan sebagainya. Kemudian apa yang termasuk dalam wisata kebugaran? Yaitu spa dan lainnya. Seperti apa itu? Ada yoga, ada aromaterapi, dan ada program-program tentang penurunan berat badan. Kemudian ada juga hal-hal yang berhubungan dengan pemulihan. Katakanlah untuk pemulihan fisik, terapi, hemodialisa, dan jenis-jenis dalam pelayanan rawat inap. Dan yang berikutnya adalah wisata kesehatan dengan kategori ini adalah dapat melakukan aktivitas promosi kesehatan. Apakah itu bagi individu, ataupun bagi masyarakat, ataupun bagi komunitas. Apa itu? Yaitu ekopelancongan. Kemudian wisata alam. Kemudian wisata desa. Dan berikutnya ialah wisata pengetahuan. Jadi sepertinya klasifikasi inilah yang dianut oleh Kementerian Kesehatan kita dan Kementerian Pariwisata kita. Sehingga kita bisa membagikan 3 klasifikasi tadi dengan contoh-contoh yang ada di Indonesia, yaitu pertama, wisata medis unggulan Indonesia. Nah, berdasarkan buku tentang wisata kesehatan ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata, kita dapat melihat ada kurang lebih 14 wisata medis unggulan di Indonesia. Yang pertama ialah RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RSUP Fatmawati, RSUP Hasan Sadikin, RSUP Dr. Karyadi, RSUP Dr. Sarjito, RSUP Muhammad Husin, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sangla, RSUD Provinsi NTB, Siloam Hospital Group, Eka Hospital, Mayapada Healthcare Group, dokter-dokter unggulan di Indonesia. Jadi ini saya mohon maaf tidak bisa menunjukkan gambar satu persatu, tapi di dalam katalog wisata kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenpar itu cukup jelas sekali. Jadi ini adalah wisata medis unggulan di Indonesia dengan layanan-layanan yang berbeda-beda. Kemudian, nah ini juga sudah diklasifikasikan apa yang termasuk dalam wisata kebugaran di Indonesia. Ini ada gambarnya, yaitu Taman Sari Royal Heritage, Marta Tila Art Spa, kemudian Spa ala Bali, kemudian Klinik Jakarta Anti-Aging, tanaman obat tradisional Hyperbaric Chamber. Jadi ini sudah diklasifikasikan oleh Kemenpar apa yang termasuk dalam wisata kebugaran di Indonesia. Kemudian juga wisata kesehatan rohani di Indonesia itu diklasifikasikan dalam wisata ilmiah di Indonesia, yaitu ada riset di lembaga Eijkman, kemudian ada teater dan museum nyamuk, kemudian ada museum kesehatan Dr. Adiatma MPH, ada museum dan laboratorium dunia vektor dan reservoir penyakit. Jadi sudah mengkerucut pembagian wisata minat khusus ini di Indonesia, dan ini seperti merujuk kepada klasifikasi yang dibuat oleh Hunter dan Jones dan Bennett, yaitu klasifikasi wisata kesehatan yang membagikan kepada 3 model, yaitu wisata kesehatan rohani, wisata kesehatan kebugaran, dan wisata medis. Dan kita harapkan ini dapat berkembang. Nah, para peserta yang hadir pada saat ini, tentunya kita bertanya-tanya, kita masyarakat yang tinggal di Sumatera Utara, kita daerah kita merupakan daerah yang berhadapan langsung dengan Malaysia. Adakah potensi-potensi? Adakah prospek untuk wisata medis? Adakah prospek untuk wisata kebugaran? Adakah prospek untuk wisata rohani? Nah, ini kami mencoba untuk mengidentifikasi beberapa prospek wisata yang ada di Sumatera Utara. Dan Bapak Ibu sekalian, saya juga ikut mendampingi teman-teman dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan dalam melakukan kunjungan untuk melakukan peninjauan terhadap kesiapan rumah sakit di Sumatera Utara.
ada beberapa rumah sakit yang dikunjungi pada saat itu, yaitu Rumah Sakit Siloam. Ini diharapkan nanti akan menjadi pusat layanan, kalau saya tidak salah akan menjadi pusat layanan ortopedik. Kemudian Columbia Asia akan menjadi pusat layanan jantung, kardio, dan Rumah Sakit Muhammad Teguh mungkin akan menjadi pelayanan onkologi. Dan mungkin ada lagi rumah sakit di Sumatera Utara seperti Muhammad Teguh dan lainnya akan muncul menjadi rumah sakit yang memberikan layanan unggul pada wisata medis di Sumatera Utara. Dengan harapan ini bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang mempunyai standar internasional kepada masyarakat Sumatera Utara yang sudah terbiasa berobat ke luar negeri. Ataupun juga kita agak responsif sedikit akan membuka wisata ini untuk bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara. Tentunya kita akan membuat model-model bagaimana pelayanan kita ini bisa unggul dan tentunya harganya juga bisa murah. Kemudian jenis wisata lainnya yaitu prospek wisata kebugaran di Sumatera Utara bisa kita ambil. Pertama adalah Okup. Nah, saya pernah melakukan studi tentang Okup ini, bagaimana pengembangan Okup sebagai wisata kesehatan. Dan dulu pada zaman dulu sebelum wisata Okup ini sangat berkembang sekali. Jadi sebelum turis-turis berangkat ke Brastagi, mereka mampir dulu di okup-okup yang ada di sekitar jalan sebelum menuju ke Brastagi. Ataupun sebaliknya, sesudah mereka lelah dari Brastagi, mereka akan singgah. Namun sekarang ini bisnis okup ini mulai menurun, sehingga saya pikir perlu perhatian dari Kementerian Pariwisata, dari Dinas Pariwisata, bagaimana bisa kembali menghidupkan okup ini. Yang kedua adalah pemandian air panas. Nah, di sekitar Brastagi, sebelum masuk ke Brastagi itu ada Laut Sedebu-debu. Nah, ini saya juga sudah pernah melakukan pengabdian masyarakat bagaimana mendorong supaya orang bisa mengenal Laut Sedebu-debu ini. Jadi saudara-saudara bisa mengunjungi web yang YouTube yang pernah kita buat. Kemudian ada air pemandian soda di Tarutung. Dan ini juga yang terakhir adalah pengobatan tradisional Alkitab Maerot. Dan terus terang Bapak Ibu sekalian, ini banyak dikunjungi juga oleh para wisatawan dari luar negeri, terutama dari negara-negara jiran kita. Jadi ini adalah prospek. Artinya kita perlu mengkaji lebih dalam, kita perlu mendesain jenis-jenis wisata kebugaran ini agar dia menjadi wisata keunggulan di Sumatera Utara. Dan tentunya banyak lagi wisata-wisata kebugaran di Sumatera Utara yang belum kita identifikasikan. Sehingga kita mengharapkan pemerintah Sumatera Utara, terutama bagian pariwisata dan kebudayaan ini bisa menelusuri potensi-potensi wisata kebugaran yang bisa menjadi keunggulan di Sumatera Utara. Berikutnya adalah prospek wisata kesehatan rohani di Sumatera Utara. Nah, kita lihat banyak kunjungan-kunjungan yang dibuat ke daerah Besilam di Langkat, kemudian ada juga Taman Wisata Iman, dan juga kita di Sumatera Utara punya Museum Perkebunan. Nah, ini menarik ya, sebagai wisata edukasi untuk mempelajari bagaimana perkembangan sawit atau wisata perkebunan di Sumatera Utara. Jadi, para pemirsa sekalian, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi trigger bagi kita untuk lebih bersemangat, bahwa kita juga artinya tidak ada kata terlambat bagi dunia pariwisata kita. Mari teman-teman yang aktif di pariwisata, mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi, mari kita memberikan tumpuan perhatian agar wisata minat khusus ini, wisata kesehatan ini bisa berkembang di Sumatera Utara dan juga di Indonesia. Demikianlah kuliah digital kali ini yang saya persembahkan sebagai pemenuhan undangan dari Kementerian Pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.